Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali pada kesempatan di malam hari ini saya menyapa dan mendoakan mudah-mudahan kita semua masih dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, masih dalam maghfirahnya, masih dalam limpahan kenikmatan baik nikmat yang bersifat jasmani dan rohani, dan mudah-mudahan kita juga bagian daripada hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas nikmatnya. Mudah-mudahan kita juga bisa memaksimalkan apa-apa yang telah kita terima berupa kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembalikan dalam bentuk kesyukuran dan dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita juga bisa mengerjakan apa yang telah Allah perintahkan terhadap kita sekuat tenaga kita dan berusaha menghindari apa yang telah Allah larang sekuat semampunya kita. Pada kesempatan di malam hari ini, izinkanlah kami kembali berbagi menyambung pembahasan masih di kitab Safinatun Najah, kali ini di halaman mulai dari halaman 45, 46 dan seterusnya, masuk pada kitab salat. Kitab salat kali ini diawali dengan uzur salat. Bismillahirrahmanirrahim. A'dzarus salatis nani. Jadi uzur salat itu faslun atau fasal pembahasan uzur salat ada dua perkara, yaitu yang pertama an-naumu, yang kedua an-nisyanu. Yang pertama adalah tidur dan yang kedua adalah lupa. Ini adalah dua perkara tentang uzur salat. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan syarat salat. Syurutus sholati samaniyatun. Fasulun, fasal pembahasan tentang syarat salat ada 8, yaitu yang pertama Taharatul hadasain, yaitu suci dari dua hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Yang kedua, at-taharatu anin najasati fitsaubi wal badani wal makani. Yang kedua yaitu suci dari najis pada pakaian, badan dan tempat. Yang ketiga, satrul aurati, menutup aurat. Syarat yang keempat, istiqbalul kiblati, menghadap ke arah kiblat. Yang kelima, duhulul waqti, masuknya waktu. Yang keenam, al-ilmu bi fardiyatiha, mengetahui fardu salat. Yang ketujuh, alla ya'taqida fardon min furudiha sunnatan, tidak meyakini fardu salat sebagai sunnah. Dan yang kedelapan, ijtinabul mubtilati, yaitu menjauhi pembatal-pembatalnya. Inilah 8 syarat daripada salat. Setelah kita membahas syarat salat, maka di sini akan masuk pada pembahasan masih di kitab yang sama, Safinatun Najah, di pembagian hadas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahdasus nani, asgaru akbaru. Hadas itu ada dua perkara, yaitu asgar kecil seperti kencing dan akbar besar seperti junub. Asgar adalah hadas yang mewajibkan wudu dan akbar adalah yang mewajibkan mandi. Selanjutnya, pembagian aurat atau aurat. Al-auratu arba'un. Aurat itu ada 4, yaitu auratur rajuli mutlaqan, aurat lelaki mutlak, maksudnya di dalam salat dan di luar salat. Wal amati bis sholati ma baina surrati wal rukbah, baik dan wanita. Kami ulangin ya, aurat laki-laki yang mutlak maksudnya di dalam salat dan luar salat, dan wanita di dalam salat yakni antara pusar dan lutut. Untuk laki-laki antara pusar dan lutut. Adapun untuk perempuan yaitu aurat wanita merdeka bukan budak di dalam salat adalah seluruh badannya selain wajah dan telapak tangan. Yang ketiga, auratul hurratil wal amati indal ajanibi jami'ul badani. Aurat wanita merdeka dan budak wanita terhadap lelaki asing adalah seluruh badannya. Dan yang keempat atau yang terakhir, wa inda maharimihima wan nisa'i ma baina surrati war rukbati. Aurat atau bagian yang keempat dari macam aurat ini, dari pembagian aurat ini, bagian yang keempat yaitu sementara aurat keduanya terhadap mahram dan wanita lain adalah antara pusar dan lutut. Selanjutnya, setelah kita memahami atau sudah
melewati pembahasan tentang jenis aurat atau pembagian aurat, maka kita akan masuk ke dalam rangkaian daripada sholat, yaitu rukun sholat. Arkanus sholati sab'ata asyara. Itu rukun sholat itu adalah ada 17 perkara. 17 perkara di sini. Yaitu yang pertama adalah niat. Ini langsung ya, secara singkat ya. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga berdiri bagi yang mampu dalam sholat wajib. Ya. Yang ketiga berdiri bagi yang mampu dalam sholat wajib. Yang keempat membaca suratul Fatihah atau surah Al-Fatihah. Yang kelima ruku', yang keenam tu'maninah, yang ketujuh i'tidal. Yang kedelapan tu'maninah saat i'tidal. Yang kesembilan sujud 2 kali. Yang ke-10 tu'maninah saat sujud. Yang ke-11 duduk antara 2 sujud. Yang ke-12 tu'maninah saat duduk. Yang ke-13 tasyahud akhir. Yang ke-14 duduk. Yang ke-15 salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-16 salam, dan yang ke-17 adalah tertib. Selanjutnya masuk lagi masih seputar pembahasan salat, yaitu niat salat. An-niyatu salasu darajatin. Ya, ada niat itu ada 3 tingkatan. Yang pertama in kanatis sholatu fardon. Jika sholat fardu, ini yang pertama, ya, pembagian niat ada tingkat-tingkatan. Jika sholat fardu, maka wajib menyengaja berbuat dan ta'yin, menentukan jenis sholat serta fardiyah, menyatakan kefarduan. Yang kedua, jika sholat sunnah mu'aqqad yang ditentukan waktunya, seperti sunnah rawatib atau yang memiliki sebab, maka wajib menyengaja berbuat dan ta'yin. Dan yang ketiga, jika sholat sunnah mutlak tidak terikat waktu, maka wajib menyengaja berbuat saja. Yang dimaksud berbuat adalah ucapan usolli, aku sholat. Ta'yin adalah ucapan zuhur atau asar, dan fardiyah adalah fardu. Ini saja teman-teman pada pembahasan kali ini. Insyaallah ini video yang ke-8. Insyaallah nanti akan kami sambung di video yang ke-9 masih di kitab Safinatul Najah, karena pembahasan yang setelah ini adalah panjang, yaitu kita akan memasuki pada pertemuan berikutnya syarat takbiratul ihram. Ada 16. Terus nanti syarat suratul Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.